Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3, subkelompok 2 pada agenda ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kita lakukan, yaitu mengenai isu-isu yang terdapat pada instansi unit kerja kita masing-masing dalam mewujudkan smart governance. Dari isu yang ada, kita akan pilih dengan menggunakan teknik tepisan, yaitu APKL, sehingga memperoleh satu isu dominan atau core issue, yang akan kita analisis dengan menggunakan teknik fishbone diagram untuk memperoleh penyebab-penyebab dari isu yang terpilih tadi. Tidak hanya di situ, setelah kita mendapatkan penyebab dari isu tersebut, kita pilih satu penyebab isu kritikal dengan menggunakan metode USG, sehingga kita dapat memberikan penyelesaian atau rekomendasi dari isu yang kita pilih. Kelompok kita terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Najmuddin sebagai ketua tim bersama 4 rekan saya, yaitu Ibu Meliana Aulia Wiharto, Ibu Regita Nur Aini, Ibu Riri Afrianti, dan Ibu Sisilia Vidya Elok Hapsari, yang akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Baik, langsung saja kita mulai dari deskripsi isu. Isu ini dari unit kerja saya sendiri, yaitu belum adanya pengarsipan surat perintah tugas berbasis digital. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan bekerja, tidak dapat dipungkiri pengarsipan memegang peran yang cukup penting. Arsip mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan alat pengawasan, yang sangat diperlukan dalam kegiatan organisasi. Berdasarkan data yang ada di Inspektorat Kabupaten Serang, pada tahun 2019 terdapat 617 surat perintah dan pada tahun 2020 terdapat 538 surat perintah. Sistem kearsipan di Inspektorat masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menyimpan di filing kabinet yang tentunya akan menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan, baik dari segi ruang, waktu, dan biaya. Pencarian arsip menjadi lebih lama karena tata kelola yang belum teratur. Sebagai instansi yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional seperti auditor maupun pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau PPUPD, keberadaan surat perintah sangat dibutuhkan. Selain sebagai dasar dalam melaksanakan penugasan, surat perintah ini sangat dibutuhkan ketika pengajuan daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Sebagai Smart ASN dalam mewujudkan smart governance dengan adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi, maka sistem kearsipan dapat pula dikelola dengan berbasis digital yang tidak memakan ruang, efisien, dan hemat biaya. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu belum optimalnya Sipetarung atau Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Kabupaten Serang yang berbasis website dan Android dalam mendukung kemudahan memperoleh informasi tata ruang. Sipetarung merupakan sebuah sistem database online yang dikembangkan oleh Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Serang, di mana sistem ini dapat diakses baik melalui website maupun aplikasi di Android. Sistem ini berisi informasi tata ruang yang penting diketahui oleh masyarakat sebelum melakukan proses perizinan. Namun dalam keberjalanannya, ternyata masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan mengoperasikan Sipetarung ini, sehingga kondisi ini tentu menunjukkan skill digital yang masih rendah. Jika isu ini tidak diselesaikan, maka akan berimplikasi pada permasalahan perizinan yang diajukan oleh masyarakat dan tentu akan berpengaruh pada tidak terwujudnya ASN sebagai pelayan publik. Isu selanjutnya yang dapat ditemukan di instansi Dinas Pertanian yaitu belum optimalnya aplikasi pelaporan terpadu tanam panen. Selama ini, pelaporan tanam panen, pengajuan CPCL program, peta kelompok tani, dan laporan kegiatan menggunakan aplikasi e-reporting penyuluh. Baru-baru ini dikenalkan aplikasi Sitampan atau Sistem Informasi Pertanian dengan fungsi yang lebih lengkap. Kehadiran Sitampan ini kurang efisien karena apa yang sudah penyuluh kerjakan di sistem e-reporting harus dikerjakan kembali pada aplikasi Sitampan. Sistem belum bisa secara otomatis memindahkan data laporan sehingga pelaporan saat ini dilakukan secara manual di 2 aplikasi.
Menurut informasi yang telah disampaikan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang, aplikasi Sitampan berada dalam tahap perkenalan, sehingga proses pelaporan belum dapat sepenuhnya dialihkan. Contoh pelaporan yang dilakukan pada aplikasi tersebut adalah peta dalam bentuk poligon hamparan sawah milik kelompok tani. Di aplikasi e-reporting, sebagian besar penyuluh sudah selesai mengupdate data poligon hamparan sawah. Dengan kehadiran Sitampan ini, penyuluh juga diharuskan membuat kembali poligon batas hamparan sawah. Tentunya proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Keberadaan isu tersebut tidak mendukung terwujudnya smart governance. Dampak yang akan terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan yaitu program pemerintah tidak berjalan dengan baik. Pihak yang terdampak tidak hanya petugas saja, tetapi petani sebagai objek yang kita layani. Semakin lama suatu pelaporan dilakukan, maka berjalannya program juga akan tersendat. Sehingga kemungkinan besar program yang sudah direncanakan untuk petani akan mengalami keterlambatan, bahkan lebih buruknya, petani kehilangan kesempatan untuk mendapatkan program. Isu selanjutnya ialah kurang optimalnya guru dalam menerapkan model pembelajaran yang interaktif. Seperti yang kita semua ketahui, di era pandemi saat ini, pendidikan berjalan seperti sedang berada dalam kemacetan. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, di mana siswa dan guru terpisah oleh jarak masing-masing, namun harus mampu melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat berkreasi dengan kemampuannya dalam bidang teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Hal tersebut dilakukan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran, juga agar siswa dapat tertarik untuk belajar meski tidak bertemu dengan gurunya secara langsung. Namun ternyata, fakta yang terjadi di lapangan tidak semulus yang diharapkan. Guru belum bisa memberikan pembelajaran interaktif yang optimal, sehingga menciptakan dampak yang cukup serius. Dampak yang dialami oleh siswa yaitu hasil belajar siswa menurun. Lalu, siswa juga dapat merasa bosan. Dampak jangka panjang selanjutnya ialah penurunan kualitas lulusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isu kelima, yaitu belum optimalnya pelaporan barang persediaan di OPD pada pemerintah Kabupaten Serang. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI Perwakilan Provinsi Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah, perihal temuan pengelolaan barang persediaan yang belum berbasis aplikasi. Atas dasar temuan tersebut, BPKAD mulai menggunakan aplikasi SIAP, Sistem Informasi Aplikasi Persediaan, untuk digunakan dalam pengelolaan barang persediaan. Meskipun telah menggunakan aplikasi, pelaporan barang persediaan belum optimal, karena penyampaian laporan dari OPD masih banyak yang melewati batas waktu. Salah satu penyebab terlambatnya OPD menyampaikan laporan adalah karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia di OPD untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terkait waktu penyampaian laporan persediaan untuk periode semester 2 tahun 2021, sebanyak 35 OPD menyampaikan laporan tepat waktu, dan 20 OPD sisanya melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dampak yang timbul apabila pelaporan barang persediaan tidak disampaikan tepat waktu, di antaranya, bagi fungsi akuntansi OPD akan kesulitan untuk menyusun laporan keuangan OPD pada pos persediaan di neraca. Dan bagi BPKAD, apabila laporan keuangan OPD belum final, maka sulit untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik tapisan isu. Isu-isu yang telah dikemukakan tadi selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis APKL. Teknik APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat aktual, problematik, kehalayakan, dan layak dari isu-isu yang ada. Teknik ini memberikan skor pada setiap tingkatannya dengan menggunakan skala Likert, di mana skor 1 sangat kurang penting, skor 2 kurang penting, skor 3 cukup penting, skor 4 penting, dan skor 5 sangat penting. Setelah pemberian skor ini lalu kita jumlah, sehingga kita dapat menentukan dan memperoleh isu dominan untuk diketahui penyebabnya. Di sini dapat kita lihat untuk isu pertama, yaitu belum adanya pengarsipan surat perintah tugas berbasis digital. Setelah kita berikan penilaian berdasarkan keaktualan, problematik, kehalayakan, dan layaknya, mendapatkan skor total 15. Isu yang kedua,
belum optimalnya aplikasi Si Petarung dalam mendukung kemudahan memperoleh informasi tata ruang mendapatkan skor total 18. Yang ketiga, belum optimalnya aplikasi pelaporan terpadu tanam panen dengan skor total 17. Yang keempat, kurang optimalnya guru dalam menerapkan model pembelajaran yang interaktif dengan skor total 19. Dan yang kelima, isu belum optimalnya pelaporan barang persediaan di OPD pada pemerintah Kabupaten Serang dengan skor total 15. Sehingga berdasarkan hasil perankingan dapat disimpulkan isu kurang optimalnya guru dalam menerapkan model pembelajaran yang interaktif ini menjadi isu yang dominan karena dinilai baik dari segi aktual, problematik, kehalayakan, dan layaknya sangat penting untuk diselesaikan penyebab permasalahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis menggunakan fishbone diagram. Setelah isu dianalisis dengan teknik tapisan, kemudian dilakukan analisis secara mendalam terhadap isu yang dominan agar ditemukan penyebab terjadinya isu dengan menggunakan analisis fishbone, sebagaimana ditampilkan pada diagram. Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab munculnya isu kurang optimalnya guru dalam menerapkan model pembelajaran yang interaktif terdiri dari 4 sebab utama, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini berkaitan dengan guru itu sendiri sebagai aktor utama yang memberikan pembelajaran kepada siswa. Beberapa sebab dalam poin sumber daya manusia antara lain, kompetensi guru yang masih minim dalam mengaplikasikan pembelajaran, motivasi guru yang masih rendah dalam menerapkan teknik pembelajaran, dan guru kurang menguasai IT. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru yang harus diaplikasikan dalam proses pembelajaran, termasuk di dalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang informasi dan teknologi yang harus dikuasai oleh guru. Sebab utama yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana prasarana di sini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dari siswa sebagai pihak yang menerima pembelajaran, sehingga berakhir menjadi pembelajaran yang kurang interaktif. Beberapa penyebabnya antara lain, banyaknya siswa yang belum memiliki gadget, banyak siswa yang tidak memiliki kuota, dan terdapat beberapa daerah yang masih memiliki jaringan yang terbatas. Sebab utama yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen di sini artinya pengelolaan atau pengorganisasian guru di instansi tempatnya bekerja, berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan yang diperoleh oleh guru yang bersangkutan. Penyebab dari poin manajemen ini diantaranya guru tidak mengajar sesuai dengan background pendidikan dan belum optimalnya pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada guru. Sebab utama yang keempat, yang merupakan sebab terakhir yaitu faktor eksternal, alam, dan lingkungan. Adanya COVID-19 yang saat ini telah menjadi endemi dan bencana alam seperti banjir yang pada awal bulan ini menimpa daerah Serang, hal itu merupakan salah satu bentuk ketidakpastian alam dan lingkungan yang turut menjadi penyebab kurang optimalnya guru dalam menerapkan model pembelajaran yang interaktif. Karena jika terjadi bencana alam seperti banjir kemarin misalnya, maka bagi guru atau siswa yang menjadi korban, beberapa di antaranya mungkin akan kehilangan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran, seperti gadget, dan pemutusan aliran listrik atau internet. Selanjutnya adalah penetapan penyebab isu dominan. Setelah kami menentukan penyebab isu dengan menggunakan analisa fishbone diagram, dilakukan metode analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth untuk menentukan penyebab apa yang paling dominan dari munculnya isu yang telah kami tentukan, di mana komponen U atau urgensi akan melihat seberapa mendesak penyebab isu tersebut, kemudian komponen S atau seriousness akan melihat seberapa serius penyebab isu tersebut, dan komponen G atau growth akan melihat seberapa besar kemungkinan penyebab isu tersebut menjadi berkembang. Kemudian kami memberikan skala nilai 1-5 pada masing-masing U, S, dan G per penyebabnya. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin tinggi pula tingkat urgensi, tingkat seriousness, dan tingkat growth-nya. Dan berikut adalah hasil dari penilaian kami.
Untuk penyebab yang pertama yaitu kompetensi guru yang masih minim dalam mengaplikasikan pembelajaran, kami memberikan nilai 5 untuk masing-masing komponen U, S, dan G, maka total nilainya adalah 15. Selanjutnya, untuk penyebab yang kedua yaitu motivasi guru yang masih rendah dalam menerapkan teknik pembelajaran, kami memberikan nilai 4 pada komponen U dan S, kemudian nilai 5 pada komponen G, maka total nilainya adalah 13. Kemudian, untuk penyebab yang ketiga yaitu kurang menguasai IT, kami memberikan nilai 4 untuk masing-masing komponen U, S, dan G, maka total nilai adalah 12. Penyebab yang keempat yaitu banyaknya siswa yang belum memiliki gadget, kami memberikan nilai 4 untuk komponen U dan G, kemudian nilai 3 untuk komponen S, maka total nilai adalah 11. Dan penyebab yang kelima yaitu banyaknya siswa yang tidak memiliki kuota, kami memberikan nilai 3 untuk masing-masing komponen U, S, dan G, maka total nilai adalah 9. Penyebab keenam, terdapat beberapa daerah yang masih memiliki jaringan yang terbatas. Kami memberikan nilai 4 untuk komponen U dan 3 untuk komponen S dan G, maka total nilainya adalah 10. Penyebab ketujuh yaitu guru yang tidak mengajar sesuai dengan background pendidikan. Kami memberikan nilai 3 untuk komponen U dan S, serta nilai 4 untuk komponen G, maka total nilainya adalah 10. Penyebab ke-8, belum optimalnya pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan. Kami memberikan nilai 4 untuk komponen U dan G, serta nilai 3 untuk komponen S, maka total yang diperoleh yaitu 11. Penyebab ke-9, adanya COVID-19. Kami memberikan nilai 3 untuk masing-masing komponen U, S, dan G, sehingga total yang diperoleh adalah 9. Penyebab ke-10 yaitu bencana alam. Kami memberikan nilai 2 untuk komponen U, serta 3 untuk komponen S dan G, maka total yang diperoleh adalah 8. Berdasarkan hasil USG, kita melakukan peringkat secara keseluruhan berdasarkan nilai total. Dapat dilihat jika penyebab yang paling dominan yaitu kompetensi guru yang masih minim dalam mengaplikasikan pembelajaran yang memperoleh total nilai sebanyak 15 poin. Bagian yang terakhir ialah rekomendasi penyelesaian isu. Berikut ini terdapat 5 rekomendasi penyelesaian isu yang kelompok kami dapatkan. Yang pertama, perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis secara berkala kepada guru. Guru yang berstatus PNS minimal 20 jam pelajaran per tahun, dan guru yang berstatus P3K maksimal 24 jam pelajaran per tahun. Lalu yang kedua, perlu dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti laptop, komputer, webcam, headset, dan perangkat lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, memberikan ruang kepada orang tua siswa dalam mengusulkan ide atau saran terkait metode dan model pembelajaran yang cocok bagi siswanya. Lalu yang keempat, adanya pembinaan dari atasan kepada sesama guru untuk saling berkreasi dalam menciptakan model pembelajaran. Dan rekomendasi yang terakhir ialah memperketat pemberian evaluasi kepada guru pada tiap akhir semester sehingga guru akan berusaha untuk bekerja secara optimal. Demikian pemaparan yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.